wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Marilah senantiasa kita mengungkapkan pujian dan rasa terima kasih kepada Allah Ta'ala. Allah telah melimpahkan kepada kita sedemikian banyak nikmat. Jauh lebih banyak nikmat yang telah kita terima dibandingkan kesadaran dan kesanggupan kita untuk bersyukur. Terutama, marilah kita berterima kasih kepada Allah Ta'ala atas nikmat yang paling istimewa yang bisa diterima manusia. Tidak semua manusia mendapatkannya. Alhamdulillah, kita termasuk yang mendapatkannya. Itulah nikmat iman wal Islam, yang hanya dengan itulah hidup kita menjadi jelas, menjadi lurus, menjadi benar, menjadi bermakna, serta selamat di dunia dan di akhirat. Lalu khatib mengajak jamaah sekalian, mari kita selalu berdoa kepada Allah Ta'ala agar Allah Ta'ala melimpahkan setinggi-tingginya apresiasi, penghargaan dan penghormatan melalui ucapan salawat dan salam sejahtera kita kepada manusia pilihan yang mengajarkan kita hakikat iman dan Islam, imamul muttaqin, pemimpin orang-orang bertakwa, wa qaidul mujahidin, dan panglima para mujahid yang sejati, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita yang hadir di tempat yang baik ini dipandang Allah Ta'ala layak dihimpun bersama mereka dalam qafilah panjang penuh berkah itu. Dan kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga kita semua berhak menerima syafaatul uzmah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari berbangkit kelak. Tak lupa khatib mengajak jamaah sekalian, mari kita doakan saudara-saudara kita kaum muslimin, mukminin, muwahhidin dan mujahidin fi sabilillah di berbagai belahan bumi yang sedang didera berbagai kesulitan, baik karena bencana alam berupa banjir, gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan lain sebagainya, maupun karena kezaliman pihak musuh-musuh Allah yang memerangi, memboikot, memfitnah, memenjarakan hingga membunuh mereka. Ya Allah, ya berilah kesabaran kepada mereka dalam menghadapi berbagai ujian hidup ini. Semoga kesabaran itu mengubah penderitaan mereka menjadi penghapus dosa dan kesalahan. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan dari keseluruhan 2 miliar umat Islam sedunia, marilah kita doakan secara lebih khusus 0,01% di antara mereka yang saat ini sedang mendapatkan ujian paling berat, yaitu 2,2 juta saudara kita di bumi Gaza, Palestina, Syam. Gaza merupakan bagian dari bumi Palestina, sedangkan Palestina merupakan bagian dari Ardul Mubarakah, negeri yang diberkahi, yaitu bumi Syam. Allahumma ya Allah, tolonglah saudara-saudara kami muslimin Gaza. Ya Allah, berilah kemenangan saudara-saudara kami mujahidin fi sabilillah di Gaza. Ya Allah, pulihkanlah saudara-saudara kami yang terluka di Gaza. Ya Allah, terimalah saudara-saudara kami, anak-anak, wanita, kaum lelaki, tua maupun muda, mujahidin yang terbunuh di Gaza sebagai para syuhada di sisi Engkau ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah,
bebaskanlah Masjidil Aqsa. Ya Allah, kembalikanlah Masjidil Aqsa keharibaan kaum muslimin. Ya Allah, muliakanlah kami dengan berkesempatan menegakkan salat di Masjidil Aqsa sebelum kematian menjemput kami. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Pada hari Sabtu kemarin, jutaan jamaah haji berkumpul di padang Arafah melaksanakan puncak ibadah yaitu wukuf. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajju Arafah, faman adraka Arafah faqad adraka al-hajj," yang artinya intisari haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa melaksanakan wukuf di Arafah, sungguh dia telah melaksanakan ibadah haji. Dari rangkaian manasik haji yang terdiri dari mengambil miqat atau berihram, tawaf mengelilingi Ka'bah, sa'i bolak-balik antara Bukit Safa dan Marwah, wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, serta melontar batu di Jamarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwa intisari dari ibadah adalah kegiatan wukuf di Arafah. Kata wukuf berasal dari kata waqaf yang artinya berhenti. Sungguh unik. Rangkaian manasik haji yang sebagian besar tampilannya berupa kegiatan yang menuntut aneka gerakan fisik, justru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan intisari dari semua kegiatan itu adalah justru berupa kegiatan berdiam diri. Di saat wukuf, jamaah haji hanya mendengarkan khutbah Arafah untuk selanjutnya mengisi sisa waktu wukuf dengan duduk tenang, memperbanyak berdoa, wirid, zikrullah, istighfar, melakukan muhasabah, introspeksi dan evaluasi diri, dan tentunya bertaubat dengan taubatan nasuha. Intisari haji adalah wukuf di Arafah. Barang siapa melaksanakan wukuf di Arafah, sungguh dia telah melaksanakan ibadah haji. Seorang yang berhasil dengan sungguh-sungguh melaksanakan wukuf di Arafah, kemudian ibadah wukufnya diterima di sisi Allah Ta'ala, maka niscaya segenap doa, zikrullah, muhasabah, dan taubatan nasuhanya akan menjadikan dirinya seorang manusia yang baru. Dia meninggalkan segenap kesalahan dan dosanya di Arafah untuk selanjutnya dia jemput masa depannya tatkala pulang ke negeri asalnya. Dia menjadi manusia baru yang berbeda dan lebih baik, lebih bertakwa kepada Allah Ta'ala daripada sebelum dia pergi haji. Sehingga pantaslah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa'un illa al-jannah." Dan haji mabrur tidak ada balasan bagi pelakunya selain jannah, selain surga. Itulah inti dan tujuan seorang muslim menunaikan ibadah haji. Karenanya secara hukum syariat, kewajiban menunaikan haji cukup sekali seumur hidup bagi setiap muslim. Sebab jika yang sekali itu dia pergi haji, sedangkan ibadah wukufnya diterima di sisi Allah Ta'ala, maka selanjutnya dia akan menjadi muslim mukmin yang berbeda dari semasa hidupnya sebelum pergi haji. Jadi kemabruran hajinya akan terlihat dalam kesehariannya sesudah dia pulang. Tampilan barunya sebagai seorang muslim mukmin yang saleh, jika dengan izin Allah sanggup dipertahankannya sampai ajal menjemputnya, niscaya akan mendatangkan rahmat Allah Ta'ala atas dirinya, sehingga pada akhirnya surgalah yang akan menjadi tempat kembalinya di Darul Khulud, negeri keabadian. Masya Allah Ta'ala. Dahulu kala penjajah kafir Belanda sangat khawatir dengan setiap muslim yang pergi haji. Mengapa? Karena mereka tahu bahwa kebanyakan orang yang pergi haji sepulang dari tanah suci memperlihatkan perubahan dalam sikap mentalnya. Mental barunya yang dia bawa pulang dari ibadah haji menjadikan dirinya seorang muslim mukmin yang sadar akan pentingnya menjadi hamba Allah yang merdeka. Tidak akan mau tunduk kepada siapapun selain Allah Ta'ala, apalagi tunduk kepada para penjajah kafir Belanda. Karenanya untuk selanjutnya dia akan menjadi ancaman bagi kehadiran dan kelestarian penjajahan kaum kafir Belanda atas negeri muslim Indonesia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Ibadah haji juga merupakan simbol persatuan umat Islam sedunia. Jutaan kaum muslimin datang dan berkumpul di tanah suci dengan aneka ragam tempat asal suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan kebiasaan. Sungguh ibadah haji merupakan pagelaran konsolidasi dan mobilisasi umat Islam dalam secara tahunan yang menyebabkan rasa gentar musuh-musuh Allah Ta'ala. Kaum kufar yang memusuhi umat Islam sangat sadar betapa dahsyatnya kekuatan yang bisa muncul jika para jamaah haji dikerahkan untuk mencapai sasaran tertentu.
Itulah sebabnya kita paham kenapa Idul Fitri bisa berbeda hari, tetapi Idul Adha mestinya tidak pernah berbeda hari. Allahu Akbar, walillahil hamd. Karena hanya satu tempat haji, bukan dua, bukan tiga, apalagi 5. Menghayati bahwa ibadah haji merupakan simbol persaudaraan sekaligus persatuan umat Islam pada skala dunia merupakan hal yang sangat penting. Menyaksikan begitu rapihnya saf salat jamaah haji sedunia berbaris menghadap dan mengelilingi Ka'bah merupakan fenomena yang sungguh sangat dahsyat. Membayangkan betapa besarnya kekuatan umat Islam yang akan benar-benar hadir jika simbol melontar batu di Jamarat tidak sekedar merupakan ritual seremonial semata. Jika setiap jamaah haji yang melontar batu di Jamarat benar-benar sadar bahwa syaitan dan hizbus syaitan memang patut dilempari batu, patut dibenci, bahkan patut diperangi, niscaya musuh-musuh Allah Ta'ala tidak akan pernah bisa tidur nyenyak, apalagi memperlakukan umat Islam dengan sewenang-wenang, penuh kezaliman, kapanpun dan di negeri manapun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Bersamaan dengan ibadah haji, syariat Islam menganjurkan setiap muslim mukmin yang memiliki kemampuan dan kelapangan harta untuk menyembelih hewan kurban, baik domba, kambing, sapi ataupun unta. Bayangkan betapa banyaknya daging yang bisa dibagikan kemudian dinikmati oleh kaum duafa yang memerlukannya jika jutaan jamaah haji setiap tahunnya menyembelih hewan kurban. Belum lagi ditambah dengan hasil sembelihan umat Islam yang tidak pergi haji di segenap penjuru dunia. Hari ini merupakan jamaah sekalian rahimakumullah. Marilah kita semua berkorban. Hari-hari tasyrik masih ada beberapa hari ke depan. Mari kita kerjakan pengorbanan ini sebagai bukti kepatuhan dan keteladanan Ibrahim alaihissalam yang kita tiru dan ikuti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimakumullah. Hari ini merupakan hari ke-252 berlangsungnya Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa. Bayangkan, sudah 8 bulan plus 12 hari saudara-saudara kita muslimin dan muslimat di Gaza didera perang, atau lebih tepatnya didera pembantaian oleh pasukan negara haram Zionis Yahudi Israel, laknatullah alaihim. Dunia kian hari, berganti pekan dan berganti bulan, semakin memahami mana pihak yang terzalimi dan mana pihak penzalim, mana pihak yang berdiri di atas al-haq kebenaran dan mana pihak yang berdiri di atas al-batil kebatilan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Yaumal Furqan yaumal taqal jam'an. Di hari Furqan, pemisahan antara yang benar dengan yang batil, yaitu hari bertemunya dua pasukan. Pasukan beriman dengan keimanan yang sejati dan pasukan kafir dengan kekafirannya yang sejati. Surat Al-Anfal ayat ke-4, 41. Siapa yang ingin belajar soal hakikat kesabaran, ketegaran, keimanan, tawakal hanya kepada Allah Ta'ala serta kehormatan hidup dan mati yang mulia, belajarlah kepada bangsa muslim Palestina Gaza. Siapa yang ingin belajar soal hakikat kedustaan, keculasan, kepalsuan serta kesadisan, kezaliman dan kesombongan, belajarlah kepada bangsa Zionis Yahudi Israel, laknatullah alaihim. Masyarakat dunia sedang mengalami transformasi opini dan sikap secara signifikan. Semenjak pecahnya Tufanul Aqsa, dunia Islam makin yakin betapa pantasnya kaum Zionis digelari Allah Ta'ala dengan gelar Al-Maghdubi alaihim, kaum yang dimurkai Allah Ta'ala. Sedangkan masyarakat barat seolah baru tersadarkan bahwa selama ini mereka dibohongi oleh media mereka sendiri, yaitu media barat. Selama ini kebanyakan masyarakat barat menyangka bahwa pihak negara haram Zionis Israel pantas didukung dan dibela, sedangkan bangsa Palestina layak dibiarkan karena dinilai mereka adalah para pengacau, bahkan dijuluki para teroris. Kesadaran yang timbul di kebanyakan masyarakat barat telah menyebabkan terjadinya peralihan sikap pro-Israel menjadi pro-Palestine. Seruan seperti Free Palestine, from the river to the sea, Palestine will be free, ceasefire now, dan stop the genocide menjadi slogan-slogan yang ramai menghiasi aneka demo pro-Palestina yang terjadi di berbagai kota besar di Amerika, di Eropa, bahkan di Australia.
Bendera Palestina dilarang oleh negara haram Zionis Israel berkibar di Palestina, tetapi sekarang malah berkibar di berbagai penjuru dunia. Kampus-kampus elit di Amerika Serikat diramaikan oleh demo pro-Palestina berupa encampment, perkemahan mahasiswa sebagai bentuk solidaritas dan empati kepada warga Gaza yang sudah hancur rumahnya sehingga terpaksa tinggal di tenda-tenda. Bahkan ada di kampus elit di Amerika Serikat, ketika demo itu berlangsung bermalam-malam, ketika umat Islam dari kalangan mahasiswa itu mau sholat berjamaah, mereka mau dibubarkan oleh polisi, justru mahasiswa non-muslim yang melindungi, membuat pagar betis, mengatakan berteriak-teriak, let them pray, biarkan mereka sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah sholat Idul Adha rahimakumullah, jika direfleksikan dengan kondisi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina, Syam, ketika jamaah haji sedang wukuf di dalam tenda-tenda Arafah, maka muhasabah yang dilakukan dapat menghasilkan rasa empati jamaah haji akan derita warga Gaza yang terpaksa tinggal di dalam tenda-tenda menggantikan rumah-rumah mereka yang sudah hancur dibom akibat genosida kaum Zionis Yahudi. Bukan saja warga Gaza berdiam di dalam tenda sejak zuhur sampai maghrib seperti wukuf, bahkan sampai waktu yang tidak jelas kapan berakhirnya. Saat jamaah haji melakukan pengorbanan menyembelih hewan korban, maka warga Gaza dengan kesabaran mereka yang sungguh dahsyat, mereka ridha ketika anak, istri, suami, segenap kerabatnya menjadi korban yang syahid insyaallah dibantai Zionis Yahudi demi mempertahankan kemuliaan Ardul Mubarakah dan terbebasnya Masjidil Aqsa dari cengkeraman Zionis Yahudi laknatullah alaihim. Saat jamaah haji melontar batu di Jamarat sebagai ungkapan kebencian dan permusuhan kepada syaitan, maka sesungguhnya warga Gaza dan segenap rakyat Palestina telah lama terlibat di dalam aksi intifadah, melempar batu dan menggunakan ketapel melawan arogansi dan kekejaman pasukan syaitan Zionis Yahudi. Dan di dalam ma'rakah Tufanul Aqsa dewasa ini, para mujahidin fisabilillah bahkan sudah sampai ke next level, ke tahap berikutnya, melakukan perlawanan dengan hanya menggunakan persenjataan militer sederhana murah melawan persenjataan canggih mahal pasukan IDF dari jarak nol. Namun pada saat yang sama, saudara sekalian rahimakumullah, ironinya adalah kekuatan yang sesungguhnya dapat dihasilkan dari makna sejati rangkaian kegiatan ibadah haji seolah tidak memberi manfaat apapun bagi saudara-saudara kita di Gaza, Palestina yang sedang mengalami penderitaan luar biasa dan memerlukan aneka bantuan kemanusiaan. Sudah barang tentu Allah Ta'ala yang mensyariatkan dinul Islam tidak mungkin menjadikan ibadah haji menjadi sekedar kumpulan kegiatan ritual seremonial yang seolah terpisah dan terputus, tidak ada kaitan manfaat untuk mengatasi persoalan nyata saudara seiman lainnya yang sedang mengalami penderitaan. Tidak mungkin ibadah haji disyariatkan untuk sebatas menjadikan setiap jamaah haji menjadi manusia yang berubah menjadi lebih baik secara pribadi, secara personal, tanpa mendatangkan dampak sosial secara lebih luas. Betapa dahsyatnya kekuatan jamaah haji jika dapat dikonsolidasikan dan dimobilisasikan secara optimal dan terarah untuk turut menanggulangi penderitaan dan memenuhi keperluan warga Gaza, Palestina, Syam. Bahkan kekuatan itu dapat menjadi supporting element atau unsur pendukung untuk mengalahkan kekuatan kaum kufar, musuh-musuh Allah Ta'ala sekaligus musuh kaum beriman, yaitu kaum Zionis Yahudi Israel laknatullah alaihim. Apa sebenarnya penghalang sehingga kekuatan jamaah haji tidak dapat dikonsolidasi dan dimobilisasi untuk memenuhi keperluan saudara-saudara seiman kita di Gaza, Palestina, Syam, dan bahkan berperan sebagai supporting element mengalahkan kaum Zionis Yahudi Israel laknatullah alaihim? Penghalangnya saudara-saudaraku rahimakumullah adalah tidak hadirnya pemimpin di negeri-negeri Arab maupun di negeri Muslim yang memiliki kualitas mumpuni untuk merajut dan mendayagunakan kekuatan tersebut. Bukan rahasia lagi, dewasa ini umat Islam sedang mengalami the darkest chapter of the Islamic history, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam. Babak ini disebut oleh Nabi Muhammad SAW di dalam salah satu hadisnya merupakan babak kepemimpinan para mulkan jabariyatan, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka seraya mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Ada dinding tebal dan tinggi yang memisahkan dan menjauhkan terjadinya konsolidasi, apalagi mobilisasi kekuatan umat Islam untuk membantu sesama saudaranya yang sedang menderita, apalagi untuk melawan dan mengalahkan musuh-musuh Allah yaitu kaum Zionis Yahudi Israel laknatullah alaihim. Dinding tebal dan dinding tinggi itu
berupa ideologi buatan kaum Yahudi musuh kita yang disebut dengan nama nasionalisme. Ideologi ini telah menyebabkan para Mu'min dan Jabariyah dan penguasa-penguasa yang memaksakan kehendak tadi tidak punya ketegasan bertindak melawan hegemoni kaum kufar yang sedang dipimpin secara global oleh kaum al-maghdubi alaihim, kaum Yahudi. Alih-alih bertindak untuk menolong warga Gaza, Palestina dan turut bersama melawan negara haram pelaku genosida Zionis Yahudi Israel, para Mulkan Jabariyah dan penguasa yang memaksakan kehendak ini malah sibuk mengupayakan normalisasi hubungan dengan Israel. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Marilah kita berdoa, memohon kepada Allah yang Maha mendengar, Maha kuasa, Maha mengabulkan segenap doa hamba-hambanya. Dan marilah kita tidak menganggap doa hanya doa. Doa adalah silahul mu'min, senjatanya orang beriman. Doa adalah mukhul ibadah, intinya ibadah. Dan doa, kata Nabi, untuk saudara muslim kita yang tidak diketahui oleh dia, kita sedang mendoakan dia. Ada malaikat di samping orang yang berdoa yang mengatakan amin walaka min mithlih. Semoga Allah kabulkan doamu dan semoga bagi engkau hal yang serupa. Kita mendoakan saudara kita yang menderita sama saja mendoakan diri kita sendiri. Mari kita doakan mereka. Kita minta kepada Allah Ta'ala agar senantiasa mencurahkan pertolongannya kepada saudara-saudara kita kaum muslimin muslimat Gaza, Palestina, Syam. Semoga Allah pulihkan saudara-saudara kita kaum muslimin Gaza, Palestina. Semoga Allah pulihkan mereka yang terluka. Semoga Allah terima sebagai syuhada mereka yang terbunuh. Semoga Allah tetapkan kesabaran dan keistiqomahan mereka yang masih hidup. Dan semoga Allah Ta'ala berikan pertolongan dan kemenangan kepada para mujahidin fi sabilillah yang sedang mempertaruhkan nyawa mereka melawan kekuatan syaitan pasukan Zionis Yahudi Israel. Amin. Kita berdoa pula semoga tidak lama lagi Allah Ta'ala hadirkan pemimpin kaum beriman di akhir zaman, yaitu Al-Imam Al-Mahdi yang akan membawa umat Islam keluar dari babak kegelapan Mulkan Jabariyah ini menuju babak terangnya cahaya khilafah ala minhajin nubuwah. Dan kita minta kepada Allah Ta'ala agar menjadikan diri kita dan keluarga-keluarga kita menjadi bahagian dari junudullah, tentara-tentara Allah yang layak bergabung dengan Jaisyul Mahdi pasukan Imam Al-Mahdi. Allahumma alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin. Allahumma tsabbit imanahum wa anzil sakinatan ala qulubihim wa wahhid sufufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma dammir al-yahud wa Israil wa shaddid shamlahum wa farriq jam'ahum. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin ala a'da'ina wa a'da'id din bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-madlumin al-mustada'afin fi Gaza, Palestina, Syam. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilillah fi Gaza, Palestina, Syam. Ala a'da'idin al-yahud al-haqidin al-zalimin. Allahumma harrir masjid al-aqsa. Allahumma a'id masjid al-aqsa ila rihabil muslimin. Allahumma akrimna bis salati fi masjid al-aqsa. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana innana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Rabb, kami jangan kau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sesudah kau beri petunjuk kepada kami dan karuniakanlah kepada kami rahmat dan sisimu, karena sesungguhnya engkau maha pemberi karunia. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Amin. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah
Demikianlah khutbah kami. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkahi kehadiran kita di dalam ibadah salat Idul Adha hari ini. Semoga khutbah yang kami sampaikan dengan keterbatasan ilmu ini menjadi bermanfaat dunia dan akhirat. Dan yang paling penting, marilah kita senantiasa menyisihkan waktu kita yang berharga di dunia ini untuk mendoakan saudara-saudara kita di Palestina. Karena demi Allah, mereka adalah orang-orang yang menjadi contoh kaum beriman di akhir zaman. Mereka adalah orang-orang yang menyebabkan dakwah sekarang ini merebak di barat. Bahkan orang-orang barat berlompatan memeluk Islam semenjak mereka menyaksikan ketegaran, kesabaran, teguh pendirian, memahami makna hidup yang terhormat, bahkan memahami makna mati yang mulia, yang menyebabkan orang-orang barat akhirnya penasaran, what is their strength? What is their secret? Apa rahasia mereka? Apa kekuatan mereka? Akhirnya mereka belajar Al-Quran, mereka belajar Islam, mereka memeluk Islam. Alhamdulillah. Dan jangan lupa, memeluk Islamnya manusia banyak berbondong-bondong adalah ciri kemenangan sedang Allah datangkan kepada kita. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila mana pertolongan dan kemenangan dari sisi Allah sudah datang, lalu kau menyaksikan manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah al-Islam, sucikanlah Allah, pujilah Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat. Taqabbalallahu minna wa minkum. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.